Selamat datang dan selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya selamat malam dulu. Selamat malam. Oke, selamat malam. Saya Leoni dan kita sekarang berkumpul kembali dengan adanya konser amal atau charity concert yang diadakan hampir setiap tahun ya, tapi tahun lalu tertunda. Jadi kita kali ini di awal tahun kita akan bersama-sama bisa menghitung berkat Tuhan, kita bersama-sama menikmati musik dan juga pada malam hari ini kita juga melakukannya karena ada proyek yang besar, yang mulia yang kita akan sama-sama dukung. Dan di sini bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mempunyai buku acara, buku ini bisa didapat dengan biaya tertentu di depan, silakan boleh approach atau mendekati yang asyir di depan. Nah, sebelum kita melanjutkan konser ini, kita akan mengingatkan dulu bagi Bapak Ibu sekalian ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Silakan di slide-nya ditampilkan. Dimohon karena konser ini berjalan tanpa jeda, berarti Bapak Ibu sekalian diingatkan kembali untuk tetap tenang selama konser berlangsung dan tidak berjalan kemana-mana dan tidak membawa makanan atau minuman ke dalam ruangan. Ada juga diingatkan untuk tidak merekam selama konser berjalan dan juga di setting ke mode silent ya, silent mode supaya tidak mengganggu jalannya acara. Dan yang terakhir diingatkan juga untuk bertepuk tangan pada saat konsernya atau pertunjukannya pentas tersebut sudah selesai. Dan sebelum kita lanjutkan, mari kita bisa membukanya dengan berdoa bersama-sama. Saya mengundang Bapak Pendeta Stanley untuk boleh memimpin dalam doa. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk anugerah, kesempatan, pemeliharaan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami. Pada malam hari ini kami mau menyerahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan di dalam musik, di dalam pujian yang kami naikkan. Biarlah Engkau diagungkan di atas semuanya Tuhan. Karena itu Bapak kami menyerahkan dan minta penyertaan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir selesai biarlah jadi di dalam nama Tuhan kami yang hidup Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sekali lagi pada malam hari ini kita mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu sekalian yang datang dan ikut menikmati musik dan juga kita melihat begitu banyaknya teman-teman yang mendukung untuk acara pada malam hari ini. Dan memang ingin sekali ditekankan bahwa setiap yang berpartisipasi, yang pentas, yang bermain musik, yang menyanyi, semua adalah teman-teman dari Hope yang juga satu hati, yang ingin sekali proyek ini bisa berjalan. Begitu, dan tidak lama lagi kita sekarang akan lanjut dengan yang pertama yaitu trio. Silakan kalau ada bukunya bisa lihat ya dan dari screen mungkin bisa ditampilkan. Dan kita berikan tepuk tangan, mari kita sambut pertunjukan atau pentas yang pertama. Saya persilahkan.
Telah kita saksikan yang bermain biola adalah Dave Nathanael, yang bermain cello adalah Feby Devina, dan di piano adalah Midori Yeriko. Kita tahu sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian lebih familiar dengan nama Houses of Love ya. Dan kalau kita lihat di sini, ini The Year of Hope. Dan sebenarnya yang selanjutnya, ini semua ada di dalam buku ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau bisa mendapatkan buku ini bisa memberikan support juga. Ini adalah disebutnya sebagai Hope Living World. Dan yang kita adakan di sini dengan charity concert adalah bukan hanya untuk kita gimana nih ya kita adakan bazar ataupun charity concert. Tapi setelah Hope Living World ini dibangun, bagaimana dengan sustainability-nya, kelanjutannya. Dan ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu orang, satu grup, tapi dukungan bersama-sama diharapkan Bapak Ibu sekalian. Dan dalam charity concert ini kita akan mewujudkan dukungan-dukungan itu. Dan sambil kalau Ibu Lingkan bilang kita perlu juga ada satu wadah, satu platform di mana kita menikmati musik. Jadi bukan hanya melulu tentang uang, tapi menikmati musik, tapi juga menjadi satu platform di mana yang berkebutuhan khusus pun tetap bisa tampil, berbagi musik, cinta musik, dan dibagikan dengan Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa malam hari ini konser ini diadakan juga. Oke, tidak lebih lama lagi ya, kita akan lanjutkan, kita akan mendengarkan performance dari Ardelia. Mari kita berikan tepuk tangan.
Di piano tadi kita telah mendengarkan permainan pianonya oleh Vincent Wiguna dan soprano Ardelia Padma Sawitri. Selanjutnya kita akan menyaksikan piano solo. Kita berikan tepuk tangan kepada Osteen. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita akan mendengarkan karya Beethoven.
Bapak Ibu sekalian, konser yang diadakan dari charity concert, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, itu bisa disaksikan dari YouTube Hope Special Needs Center. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mencarinya di YouTube, itu juga bisa menyaksikannya di sana. Di sana sudah ada dari charity concert pada tahun 2022 juga. Dan sedikit informasi dari Hope sendiri, bahwa charity concert atau video-video dari YouTube itu kalau Bapak Ibu saksikan, itu ada sistem monetisasinya. Berarti kalau Bapak Ibu sering menyaksikannya atau setidaknya di play waktu di mobil, di perjalanan, itu YouTube akan lihat sebagai banyaknya orang yang menonton dan dari sana kita juga bisa menunjukkan dukungan kita karena dari YouTube akan memberikannya kepada Hope juga begitu secara dana. Jadi itu salah satu cara juga kita bisa mendukung Hope yaitu lewat YouTube itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan atau bukan menyaksikan, mendengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh Ibu Diani Sitompul. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sì, mi chiamano Mimì, ma il mio nome è Lucia. La storia mia è breve, a te la setari come in casa e fuori. Son tranquilla, lieta, ed il mio svago fagiglio rosy. Mi piacciono quelle cose che oggi non ci voglio, che parlano d'amor, di che parlano di sogni e di chimere, quelle cose candommi poesia. Lei mi intende? Mi chiamano Mimì, perché non so, solo mi fa impreso da me stessa, vado sempre a messa e ti guarda, signor, vivo sola soletta. Lei luna bianca come retta guarda sui tetti in cielo. Ma quando si legge il primo sole mio,
che la vien fuori d'ora importunare. Ich liebe dich, wie es auf dieser Erden. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich in Zeit und Ewigkeit. Ich liebe dich in Zeit und Ewigkeit. Ich denke, dein kannst jetzt nur deiner denken. Nur deiner denken ist Sicherheit. Wie Gott auch mag des Lebens sich schalten. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich in Zeit und Ewigkeit. Ich liebe dich in Zeit und Ewigkeit. Mungkin kita sudah familiar ya, Ich liebe dich itu berarti siapa yang tahu? I love you. Ya, penuh kasih pada malam hari ini, biarlah kita saat menikmati lagu-lagu opera ataupun bermain piano, nanti setelah ini kita bisa mengingat bahwa yang selalu ditekankan juga bukan hanya oleh Ibu Lingkan tapi juga di Hope, yaitu kasih kepada Kristus. Dan kita bisa sampaikan juga lewat kecintaan kita masing-masing terhadap musik. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan permainan piano oleh siapa kalau yang punya buku acara? Mark Anthony ya. Nah, sebentar. Saya mau menjelaskan sedikit background. Jadi Michael Anthony ini ternyata sudah bermain musik dari usia, bermain piano begitu ya, dari usia 2 tahun. Jadi walaupun Michael ini penyandang autisme dan juga tunanetra, tapi benar-benar kesensitivitasannya dengan bisa mendengar lagu, mengingat itu semua itu sangat amazing. Dan kita setiap charity concert kita bisa menikmati permainan musik dari Michael gitu ya. Dan kita akan menikmatinya kembali pada malam hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Michael, kita akan menikmati musik dan permainan pianonya. Kami persilahkan.
Tidak hanya piano, sebenarnya Michael juga belajar biola dan perjalanan adventure musiknya Michael bisa juga disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian di Instagram dan di YouTube-nya Michael Anthony Piano. Wah, langsung pada buka HP ya, Michael Anthony Piano. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai menikmati lagu-lagu karya-karya sakral dan yang selanjutnya ini adalah duet dari Ibu Lingkan sendiri, Lingkan Mangundap dan Ardelia Padma Sawitri. Dan kita akan menikmati karya sakral Antonio Vivaldi. Mari kita berikan tepuk tangan dan menyambut mereka berdua. Laudamus te, dicimus te, dedicimus te, adoramus te, glorifica, amus te. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorifica,
Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah tadi Vincent Wiguna di piano dan untuk cello dan biolanya tetap ada di panggung karena kita akan menyaksikan yang selanjutnya. Yaitu trio ensemble kita. Jadi kita akan melihat saudari Midori Yeriko yang akan bergabung dalam trio ini. Kita berikan tepuk tangan. Kita akan mendengarkan karya Franz Schubert. Kita persilakan.
Tepuk tangan yang meriah untuk Dave Nathanael, Feby Devina, dan Midori Yeriko. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu pementasan vokal yang akan ditampilkan oleh Emmanuel Darel. Mungkin saya sedikit memberikan intro ya bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum mengenal. Karena Darel itu bakat dan minat musiknya itu sangat jelas. Dan Darel itu penyandang Down Syndrome, dan menurut Down Syndrome Education International sebenarnya sangat sedikit penderita Down Syndrome yang bisa bernyanyi karena naturally gitu secara alami suara mereka itu rendah sehingga sulit untuk pengaturan nadanya dan lain-lain. Tapi untuk Darel sendiri dia sangat suka bernyanyi dan di bawah arahan Ibu Lingkan dia banyak menghafal lagu-lagu, dan walaupun menurut ya yang mereka bilang ya bahwa Down Syndrome Education International bilang wah susah loh mereka karena kehilangan pendengaran atau kehilangan ingatan pendek itu tuh efek umum dari Down Syndrome, ternyata kita tetap bisa menikmati musik. Dan pada malam hari ini kita akan menikmati musik yang akan dibawakan oleh Emmanuel Darel. Saya persilakan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita sambut Darel yang akan menyanyikan lagu Pelangi Kasih. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat
oleh awan yang tebal. Di atas nyala membusur pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang kekal. Lihatlah warna-warninya, memang cinta yang besar. Tuhan sudah dijanjikan, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Terima kasih Daryl. Dan selanjutnya tetap dengan Vincent Wiguna di piano, kita akan mendengarkan soprano ya dari Ardelia Padma Sawitri yang akan menyanyikan Angels Ever Bright and Fair. Mari kita berikan tepuk tangan dan sekali lagi kita juga menyambut para pemusik yang mengiringi. To the wreck or to the flame, I'll thank you
and in robes of virgin white. Take me, angels, ever bright and fair. Take, oh, take me. Take, oh, take me to your care. Take me, take, oh, take me. Angels, ever bright and fair, take, oh, take me to your care. Take, oh, take me to your Suatu anugerah yang ajaib kalau kita bisa melihat ternyata ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan untuk peduli terhadap kebutuhan dari mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Inilah kenapa charity concert ini diadakan. Dan kita juga akan mengingat bagaimana anugerah yang paling ajaib adalah pada saat Kristus rela mau memberikan dirinya untuk kita yang berdosa. Dan kita akan mendengarkan piano performance dari Michael Anthony yaitu Amazing Grace karya John Newton. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Michael Anthony.
Lagu yang selanjutnya ini mengingatkan kita bahwa kita bukan saja hanya tahu secara kognitif bahwa oh iya amazing grace gitu, bahwa Kristus tuh rela datang untuk kita dan mati untuk kita. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kalau kaki-kaki yang membawa berita tentang damai itu, bahwa Allah dan manusia bisa diperdamaikan, those are beautiful feet. Dan itu yang akan kita nikmati, yaitu lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh saudari Ardelia dan kembali diiringi oleh para pemusik kita, Vincent, Dave, dan Feby. Mari kita berikan tepuk tangan dan menyambut mereka. How beautiful are the feet. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. How beautiful are the feet. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings and bring glad tidings of good news. And bring glad tidings of good things, and bring glad tidings of good things, glad tidings of good things. Dan kini kita akan mendengarkan soprano Ibu Diani Sitompul yang akan menaikkan lagu pujian O Divine Redeemer. Kami persilakan, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk menyambut Ibu Diani.
Selanjutnya kita akan menikmati duet antara Ibu Diani dengan Ibu Lincoln. Kalau tadi kita mendengarkan Oh Divine Redeemer, sekarang kita akan mendengarkan How Great Thou Art. Kiranya lagu-lagu ini mengingatkan kita akan besarnya Tuhan sendiri, kasih Tuhan kepada kita semua. Dan selayaknya kita menikmati, bukan hanya menikmati pujian, tapi kita pun memuji Tuhan. Mari kita berikan sambutan sekali lagi, Ibu Lincoln dan Ibu Diani dengan Vincent di piano. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, I hear the birds sing swiftly in the trees. Then I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art.
my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Malam, izinkan saya untuk berbicara sebentar. Ya, adalah satu sukacita yang besar bahwa Bapak Ibu dapat hadir di konser kami yang sederhana hari ini. Ini bukan mungkin hari yang cukup ideal untuk mengadakan konser, karena memang bukan akhir minggu, juga di tengah hujan badai. Tetapi entah bagaimana, gitu ya, kita merasakan satu sukacita yang besar karena konser ini bisa berlangsung. Kalau Bapak Ibu pikirkan kenapa sih pilih hari Kamis ya, musim hujan lagi gitu. Ya, karena hari Senin juga hujan, hari Selasa juga, Sabtu Minggu juga. Tetapi memang konser kami selalu diadakan karena memang ada teman-teman yang rela memberikan waktunya untuk boleh mengisi. Sehingga kalau Bapak Ibu hari ini melihat ada Ibu Diani, beliau datang dari Jogja, bukan orang pengangguran, tetapi begitu banyak acaranya. Bagi gereja-gereja di Indonesia sudah sangat mengenal Ibu Diani yang sering memimpin kur-kur, baik di GKI, GPIB, maupun di gereja-gereja umumnya. Dan saya berkenalan dengan Ibu Diani sudah puluhan tahun. Adalah satu sukacita yang besar untuk mendapat kesempatan Ibu Diani bisa ada di sini pada hari ini untuk kita. Tepuk tangan sekali lagi. Iya. Dan juga ada Dea. Dia juga teman baik yang juga akhirnya dipertemukan Tuhan. Selama 5 tahun terakhir ini dia selalu mendukung charity concert kami. Walaupun pada saat itu dia masih berada di Belanda. Kita mengadakan satu konser secara online ya. Dan sampai hari ini dia udah kembali ke Indonesia dan tinggal di Bandung. Ya, jadi dari Bandung datangnya. Jadi dia juga dengan banyak kesibukan dan selama di sini juga masih ambil waktu untuk ngajar online dan sebagainya. Tetapi hatinya sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai untuk boleh memberikan sukacita pada saudara dan saya malam hari ini. Tepuk tangan untuk dia. Kalau Bapak Ibu tadi juga sudah menyaksikan teman-teman kita ya Zevanya Austin ya, saya juga sangat memuja remaja ini karena masih muda tetapi menyediakan waktunya, memakai waktunya untuk bermusik. Dan Zevanya sangat tidak kesulitan untuk boleh menjadi teman-teman daripada Hope. Gitu ya, jadi di setiap ada acaranya Hope, Austin selalu datang, gitu ya, bukan hanya untuk bermain piano, tetapi sekedar bertemu dan sekedar berbagian karena papa dan mamanya adalah orang tua yang juga saya percaya sangat mendukung pelayanan bagi dewasa berkebutuhan khusus atau pada umumnya untuk special need. Tepuk tangan ya untuk Zevanya. Iya, ada anak-anak saya seperti Daryl, Michael Anthony, dan juga Cleon nanti. Mereka adalah buah hati saya, selalu ada di dalam hati dan doa saya. Apa yang mau kita rancangkan, apa yang kita akan kerjakan adalah karena mereka juga. Sekolah bagi anak berkebutuhan khusus itu banyak. Untuk anak-anak, untuk terapi itu tersedia. Hampir di seluruh tempat di Jakarta, saudara dapat menemukannya. Tetapi setelah mereka dewasa, setelah mereka mempunyai segala kemampuan, mereka kemudian tidak tahu mau kemana. Orang tua juga tidak bisa mendampingi mereka seumur hidup karena bisa saja anak-anak lebih panjang usianya. Sehingga mereka harus pergi kemana. Di Indonesia belum ada tersedia rumah bagi dewasa berkebutuhan khusus yang mumpuni, yang baik, yang dikelola dengan bertanggung jawab, yang betul-betul memberikan kesempatan anak-anak di situ atau dewasa di situ mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghargaan. Jadi kami sangat rindu untuk kemudian Houses of Love waktu itu boleh dimulai.
Houses of Love berubah menjadi Hope Living World. Karena itu betul-betul akan digarap secara apik dan juga secara manis dan juga secara luar biasa. Jadi bukan biasa-biasa aja. Karena kita sudah terbiasa dengan hidup, mereka berkebutuhan khusus, dikasih yang biasa-biasa saja. Dikasih yang oke lah gitu ya. Tetapi ini kita mau sediakan yang baik. Mengapa untuk mereka bukan sesuatu yang terbaik? Karena saya merasa bahwa pengorbanan Kristus pun sama harganya untuk mereka. Sehingga mereka patut juga mendapat tempat yang layak, di mana nanti mereka tinggal di dalam asrama dan mereka akan beraktivitas, berkegiatan. Mereka bukan akan dirawat di situ, bukan, tetapi mereka akan beraktivitas. Sebagai orang dewasa berkebutuhan khusus, mereka harus menggarap tanah dan sebagainya. Kalau Anda bisa lihat juga gambar yang ada di sini, ini kurang lebih nanti bentukan bangunan kita. Jadi seluruh gambar itu sudah selesai dibuat. Apa yang menghalangi kita untuk memulai pembangunan adalah masalah izin. Bapak Ibu boleh turut mendoakan bahwa izin ini sulit sekali didapat di Pemda Jawa Barat, jadi kita terus berdoa supaya bisa izin itu selesai akhir bulan ini dan pembangunannya bisa dimulai. Dan ini letaknya di daerah Gadok, jikalau Anda mau ke puncak, itu belum naik ke puncak, itu baru di depan sudah belok kanan, jadi tidak jauh. Karena pada akhir minggu mereka akan pulang ke rumah bersama dengan keluarga, dan kemudian pada hari Minggu sore kembali lagi ke asrama. Dan tempat itu akan disediakan tempat untuk mereka bekerja, apakah di kebun buah, di kebun bunga, dan juga ada pertanian, pertamanan, juga ada perikanan, ada peternakan, dan akan ada mini zoo juga di situ. Dan kita akan mengupayakan satu environment, satu lingkungan yang green, yang sehat, sehingga Bapak Ibu tidak boleh menggunakan mobil masuk ke dalam, tetapi akan disediakan buggy car, jadi dari luar kita akan menggunakan sepeda atau buggy car ke dalam. Ya, jadi semua dipikirkan bahwa memang kita menjaga lingkungan dan juga memelihara anak-anak kita sampai Tuhan memanggil mereka. Ini bukan suatu perbuatan pekerjaan yang murah, juga bukan suatu pekerjaan yang bisa dilakukan sambil membalikkan tangan. Setelah kami berdoa lebih dari 7 tahun, Tuhan memberikan jawaban. Ada orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang kemudian memikirkan bahwa tempat ini harus terwujud dan kemudian menyediakannya bagi kami. Kami sangat bersyukur untuk kerelaan Pak Haryanto dan Ibu Nina untuk menyediakan tempat ini. Dan ini sekarang sudah rata dengan tanah, tadinya itu berbukit-bukit. Jadi ini sudah rata dengan tanah, berarti memang sudah siap untuk dibangun di atasnya. Dan ini menjadi satu kompleks yang sangat besar karena kurang lebih besarnya 10 hektar. Tapi kurang lebih untuk Hope itu disediakan 2,7 hektar, semuanya dengan pertamanan dan dengan kebun buah dan di mana anak-anak bisa bekerja di situ. Nanti juga akan ada daerah bisnis di bagian depan, di mana anak-anak nanti bisa berkarya, berjualan, ada kafe, dan juga ada tempat berbelanja. Jadi mereka juga akan dikaryakan, mereka akan bekerja. Mereka bukan setiap hari jalan-jalan di kebun, anak-anak tidak, tapi mereka harus bekerja. Jadi memang yang akan masuk ke dalam asrama ini melalui satu sensor begitu ya. Jadi memang mereka yang sanggup, yang masih sanggup untuk boleh mengemban kehidupan berasrama. Jadi kita bersyukur jikalau memang akhir tahun ini bisa terwujud sehingga bisa dibangun, sehingga pada tahun depan kita sudah bisa menerima dewasa-dewasa berkebutuhan khusus pertama untuk masuk di situ. Ini adalah tampak akhirnya kurang lebih. Jadi Bapak Ibu bisa memikirkan ada sedikit fantasi ya, bahwa ada satu tempat yang layak, yang indah bagi mereka, mengapa tidak? Karena Tuhan juga sangat mengasihi mereka. Tempat ini kita terus doakan dan secara khusus izin-izinnya. Adapun untuk sampai kepada tempat ini itu enggak selesai sampai di situ. Hope sendiri mengadakan bazar ataupun konser seperti ini mau 10 kali sepanjang tahun, tidak akan pernah mencukupi segala kebutuhan pembangunan dan juga sustainability-nya. Apa yang kami lakukan sekarang adalah untuk mengumpulkan stand demi stand sehingga nanti setelah itu boleh dipertanggungjawabkan kepada kami sendiri bisa sustain, bisa berjalan terus.
enggak baru tahun pertama, kedua terus tutup gitu ya. Jadi dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan. Jadi apa yang Bapak, Ibu, Saudara donasikan pada malam hari ini akan dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk sustainability, pekerjaan yang akan digarap di Hope Living World. Jadi boleh juga menjadi bahan doa Bapak Ibu. Kami mengadakan banyak sekali upaya untuk raising fund. Salah satunya adalah saya menulis buku tentang kisah saya bersama dengan anak-anak saya. Mereka yang sudah menggores hidup saya sejak puluhan tahun lalu. Sehingga ini harus dilegasikan, banyak teman-teman yang bilang harus ditulis. Sehingga ini boleh menjadi satu memori, boleh menjadi satu ingatan bahwa hidup mereka pun sudah membentuk dan membangun hidup saya. Sehingga saya ingin bahwa banyak orang mengerti bahwa mereka yang berkebutuhan khusus itu bukan store faktor. Bukan sesuatu yang saudara harus sisihkan, bukan sesuatu yang saudara harus kesampingkan, tetapi justru mereka mengemban pekerjaannya Tuhan. Ya, jadi mereka membawa misinya Tuhan. Sehingga saya pun bertanggung jawab, Anda juga bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi saksi Kristus. Dan buku ini memang sedang di dalam percetakan, jadi kalau memang ada Bapak Ibu yang ingin memilikinya, juga Bapak Ibu boleh bisa pre-order di depan supaya kita bisa mencetak sesuai dengan yang membutuhkan. Adapun buku konser ini setelah pulang tadi mungkin tidak ambil, silakan boleh menggantikan uang cetak saja. Gitu ya, mengapa kita tidak kasih free gitu ya? Karena memang semua juga dicetak dengan biaya. Jadi ini adalah upaya kami saja untuk boleh mengumpulkan sen demi sen dan bertanggung jawab untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami. Selain itu, kami juga Anda juga tadi melihat ada trio ya. Ada Dave, ada Devi dan ada Midori ya. Mereka adalah orang-orang muda yang sudah terlibat di musik sejak muda gitu ya. Dan sebenarnya kesempatan saya bertemu mereka sangat unik. Saya sedang berkunjung ke dokter gitu ya, terus saya mendengar ada orang yang sedang berlatih gitu. Karena saya kenal dengan dokter saya ini dan saya tanya siapa yang main? Oh, anak saya dengan ini sedang latihan untuk gereja. Itu saya langsung naik dan saya langsung bilang sama mereka, satu hari boleh ya main di konser charity-nya Hope. Oh, mereka senang sekali dan hari ini mereka hadir. Kenapa kami harus adakan pada tanggal 11 gitu ya? Karena pada tanggal 12 sebenarnya kami mau hari Jumat tapi gedung ini dipakai, ruangan ini dipakai. Jadi kita nggak bisa pakai tanggal 12. Terus kalau tanggal 13 gimana? Mungkin bisa, tetapi Midori yang tadi main piano sudah pulang ke UK, ke Manchester, karena dia masih studi di sana. Jadi semuanya ini dibuat seperti ini, karena kita menyesuaikan juga dengan waktu, dengan teman-teman Hope yang memang mempunyai waktu yang sangat terbatas. Gitu ya. Jadi ini semua diinisiasi, dikerjakan oleh orang-orang yang saya percaya mengasihi Tuhan, yang mengerti bahwa harus ada orang yang mendukung pelayanan seperti ini, sehingga akhirnya ini bisa terwujud. Kami betul-betul sangat berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan saya tahu Anda sudah meluangkan waktu di tengah hujan, macet gitu ya, terus belum makan barangkali, tapi kami sangat bersukacita dan saya harap Bapak Ibu juga mendapatkan berkat dari keberadaan dan apa yang sudah disampaikan di sini. Dan pada akhir daripada konser ini, saya bersama dua solois kita akan menyanyikan satu lagu yang sebenarnya kita nyanyikan karena sesuai dengan tema daripada konser kita pada hari ini, Year of Hope. Di mana dunia ini mengalami begitu banyak pergolakan, begitu banyak hal yang sangat mengecewakan, sehingga siapa yang harus kita pegang? Kedamaian dari siapa yang harus memenuhi hati saya? Satu-satunya hanya kedamaian di dalam Kristus yang akan memberikan pengharapan pada saudara dan saya. Sehingga memulai tahun ini, the Year of Hope, biarlah saudara boleh mengingat, jikalau saya alat Tuhan, biarlah saya dipakai untuk memberikan cinta kasih, untuk memberikan kekuatan, untuk boleh memberikan pengampunan kepada setiap orang yang memerlukan.
Setelah itu nanti akan ditutup oleh core daripada guru-guru Hope. Dan sebelumnya ada satu murid kami yang mewakili seluruh anak-anak Hope yang hari ini kami rumahkan. Mereka tidak ikut karena memang sudah malam, sangat sulit anak-anak ini untuk bisa beracara pada malam hari, sehingga tidak semua mereka ada di sini, tetapi diwakili oleh Daryl dan juga diwakili oleh Cleon. Nanti mereka Cleon akan menaikkan pujian akhir. Saya mengundang Ibu Diani dan juga Miss Dea dan juga Vincent untuk bersama-sama kita menyanyikan pujian Prayer of Saint Francis. Setelah nanti Anda pulang, Anda juga ada kesempatan untuk melihat barang-barang yang diproduksi oleh Hope. Salah satu yang produksi rutin anak-anak kami adalah telur asin. Ya, dan jangan sampai telur asinnya juga kami bawa pulang lagi. Jadi kalau bisa itu menjadi mungkin sarapan Anda besok pagi atau makan siang bersama rawon. Dan juga ada karya-karya anak-anak yang lainnya yang sangat dicari orang juga. Dan hari ini kita sediakan di depan jikalau Bapak Ibu ingin membawa pulang, silakan. Prayer of Saint Francis. Lord, make me an instrument of thy peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, thy pardon, Lord. Where there is doubt, let there be faith. Lord, make me an instrument of thy peace. Where there's despair, let me bring hope. Where there is darkness, let there be light. Where there is sadness, let there be joy. O divine Master, great and big and so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. Oh Lord, make me an instrument of thy peace. Where there
Kita akan menutup nanti dengan nyanyi bersama-sama lagu yang terakhir, nanti akan ditampilkan kata-katanya. Sebelumnya saya persilakan guru-guru Hope untuk maju ke depan dan kita bersama-sama akan menyaksikan, mendengarkan terlebih dahulu Cleon menyanyikan Jesus Loves Me. Kita akan menyanyikan lagu Be Strong in the Lord. Pada bait yang pertama, kita akan menyanyikan semuanya dengan guru-guru dan para solois. Pada bagian yang kedua, para solois akan menyanyi, dan pada bagian yang ketiga Bapak Ibu bernyanyi semuanya. Ya, ada di layar nanti kata-katanya. Always the
harapan kami bahwa Bapak Ibu di tahun 2024 ini dikuatkan karena Tuhan. Saya mohon Bapak Ibu tidak langsung pulang, kami minta untuk teman-teman pemusik untuk maju ke depan, kita akan mengambil foto bersama dan kita juga akan memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah menampilkan musik pada malam hari ini. Silakan untuk maju ke depan, kita akan ambil foto bersama sebentar saja. Ya, jadi Bapak Ibu, mereka ini melakukan segala sesuatu ini pro bono. Dalam arti mereka melakukan karena cinta, bukan karena dibayar. Walaupun mereka banyak sekali yang profesional. Jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih mempunyai teman-teman yang tidak bertanya berapa honor saya, gitu ya. Tetapi betul-betul memberikan waktu untuk berlatih dan kemudian untuk datang di sini hari ini dan menjadi berkat. Siapa yang tidak senang hari ini angkat tangan? Semua senang karena musik boleh memberikan kita juga gairah, boleh memberikan kita juga penghiburan, kekuatan. Dan inilah mereka yang sudah memberikan musik kepada Anda pada malam hari ini. Bukan saja itu, mereka juga memberi dampak bagi kelangsungan kehidupan dewasa berkebutuhan khusus. Kalau mereka sudah memberikan part mereka, apakah Bapak Ibu juga mau berbagian? Mungkin lain kali kita bikin konser lagi dan Bapak Ibu juga mungkin bisa berada di sini juga. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Hope. Ya, supaya itu tidak diambil oleh iklan, tetapi boleh mendukung pelaksanaan Hope Living World. Oke, sudah, terima kasih. Kalau Bapak Ibu mau berkenalan sama mereka, mau foto ataupun mau ngobrol, silakan, ada waktunya. Selamat malam, Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada konser mendatang.